Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Anti Arjanti bisa hadir menyapa Anda kembali. Tentu dalam program ujian Anda di dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa ya. Ya pemirsa, kita akan membahas sebuah topik yang sangat spesial yang tentunya sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat pemirsa ya, yakni tentang alam sebagai media penari pemirsa. Nah, pada umumnya tempat pertunjukan tari itu pemirsa ialah di sebuah gedung dengan tata panggung khusus pemirsa. Namun kali ini kita akan membahas tentang pertunjukan tari yang diselenggarakan di alam bebas dalam rangka Hari Tari Sedunia pemirsa. Nah, pada kali ini saya telah bersama dengan Pak Priyo pemirsa. Ini selaku pemerhati budaya yang akan berbicara tentang alam sebagai media penari. Betul ya Pak Priyo ya? Betul sekali. Oke, selamat malam Pak Priyo. Selamat malam Mbak Hari. Sehat hari ini ya? Harus sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Pak tadi dari rumah ke sini ya? Ya dari rumah karena ingin berbagi lah kepada masyarakat tentang alam sebagai media untuk menari. Menari, Iya. betul ya. Tapi itu kalau masyarakat awam pasti juga masih terheran-heran dan bertanya-tanya Pak Priyo ya tentang judulnya alam sebagai media penari. Kira-kira menurut Pak Priyo ini apa sih Pak Priyo? Begini ya, seringkali kita atau masyarakat itu tampil di atas panggung selalu menggunakan background tentang alam, tentang ornamen-ornamen yang didesain sesuai dengan kehendak masyarakat. Tapi di sini kita menyoroti ya bagaimana suatu panggung yang backgroundnya itu betul-betul alami, yang tidak ada settingan, yang memang alami bagaimana alam semestinya semacam itu ya. Karena memang jarang ya Pak Priyo Ya. yang ada kegiatan menari begitu kemudian dengan background yang bernuansa alam ya. Jadi Betul. yang asli masih alami begitu ya Pak Ya, Priyo ya. benar. Kalau menurut pemantauan Pak Priyo kira-kira berapa persen sih yang sudah pernah melakukan tari di alam yang bebas begitu, kira-kira di Malang Raya ini sudah cukup banyak gak sih Pak Priyo menurut Pak Priyo? Kalau menurut saya belum banyak karena masih banyak teman-teman yang merasa kesulitan bagaimana mencari tempat yang mana sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sini tentang adanya event yang dilakukan di tempat wisata yang bernuansakan dengan alam semesta ini, seharusnya masyarakat semakin paham ya, semakin mengerti kenapa kok kita harus di alam. Ternyata daripada kita menyediakan background yang harus alam dan semacam itu, maka di sini kita mencoba, teman-teman dari Malang Den ini mencoba untuk backgroundnya itu alam semesta. Oke. Background alam semesta itu maksudnya seperti di sungai atau hutan begitu ya Pak Ya, Priyo ya?
semisal nanti teman-teman sudah melakukan tari di alam bebas itu Pak, biasanya kesulitan dari apa? Oh, jadi pasti ada kesulitan karena mereka belum terbiasa ya, belum terbiasa dengan kondisi real yang ada di lapangan. Biasanya dia menari di atas panggung dengan hamparan karpet yang sangat mewah, dengan tidak ada kendala. Ternyata sekarang dia harus berhati-hati, bersatu dengan alam, menyatukan dengan alam. Bagaimana saya bergerak ketika di situ ada gundukan apapun. Jadi mereka lebih bisa menari dengan konsep berbagi dengan alam. Ketika alamnya begini, saya harus begini. Ini dituntut sebagai seorang seniman untuk berpikir jernih dan berpikir pintarlah semacam itu, supaya penampilannya mereka tidak terganjal. Oh, gara-gara ada batu. Mereka bagaimana mengapresiasi batu ini menjadi suatu seni yang cukup hebat dalam rangka untuk penampilan mereka, bukan sebagai batu sandungan, tetapi sebagai ornamen atau hiasan yang cukup indah ketika dia menangkan suatu kegiatan. Bagaimana sih Pak Priyo kira-kira dari teman-teman tari itu nantinya bisa melewati tantangan itu ketika pertama kali nanti mereka menari di alam bebas itu? Jadi bagaimana caranya? Mereka harus menyatukan dirinya kepada alam semesta. Jadi alam semesta ini dipakai ruang untuk mereka berkawan, mereka ruang untuk berkomunikasi, sehingga teman-teman yang berada di sana untuk melakukan kegiatan ini harus bisa komunikasi dengan alam, sehingga antara komunikasi dengan alam ini yang dibuat untuk menyerasikan atau meluruskan atau melancarkan jalannya ini. Jadi ini disudut bagi masyarakat atau teman-teman insan-insan penari atau seniman yang ada di sana itu untuk berpikir positif. Dia tidak harus bisa melewati tantangan-tantangan itu. Ini dituntut sebagai imajinasi ataupun IQ mereka, bagaimana dia bisa merespon adanya alam semesta semacam ini. Kalau biasanya mereka kan dituntut bersatu dengan panggung, dengan panggung, dengan properti dan sebagainya. Kalau sekarang mereka harus bisa bersatu dengan alam semesta begitu. Nah, kira-kira mereka dikatakan bisa klop dengan alam semesta itu yang seperti apa, Pak Priyo? Untuk klop dengan alam semesta, ketika mereka bisa melalui rintangan-rintangan yang ada di alam, itulah dia mendapatkan klop dengan alam. Ketika dia bisa melalui rintangan-rintangan yang ada di lokasi itu, begitu ya Pak Priyo ya. Luar biasa ya. Oke, berarti nanti ini akan menjadi pertama kalinya ya di wilayah Bedengan ini. Ya, baru pertama kali ada di Malang. Baik, Pak Priyo, ini tidak terasa, ini mau ada yang lewat dulu. Ada iklan yang mau lewat, ditahan dulu Pak Priyo ya. Tetap dalam program Ngobras, setelah jeda jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda
dengan hal yang lain. Yang kedua, jangkauan dari kota juga ada apa ya, sumbangsih pemikiran, sumbangsih ilmu kepada teman-teman yang lain. Jadi saling melengkapi lah di sana dengan harapan seni tari dan budaya ini dari daerah satu dengan daerah yang lain bisa bersinergi lah semacam itu. Nanti untuk teknisnya bagaimana sih Pak Pariwi? Nanti mereka menari per daerah masing-masing terlebih dahulu atau bagaimana nantinya ini ketika acara hari pertama dengan hari berikutnya itu bagaimana teknisnya? Jadi tekniknya begini. Jadi kita tidak menarikan tari daerah ya. Kalau tari daerah mungkin masing-masing daerah sudah punya ya. Jadi dengan harapan yang tampil di sana itu sebagai ruang apresiasi seniman. Kenapa ruang semacam itu? Karena seniman ini menciptakan suatu karya di mana dia harus menampilkan. Kalau menunggu orang untuk order dan segala macam tampilan sulit. Makanya di sini adalah Hari Tari Sedunia adalah ruang untuk menuangkan apresiasi mereka, menuangkan karya-karya mereka. Jadi di sana nanti tidak menyanyikan tari daerah, tetapi menarikan tari kreasinya mereka dari daerah A, B, C masing-masing. Jadi tidak menarikan tari daerah. Oke.
Kira-kira ada berapa sih nantinya yang akan menjadi peserta, berapa banyak nih Pak Priyo? Kemarin kalau nggak salah sudah 30. 30 peserta 30, ya, 30 tim berarti 30 tim ya. Itu terdiri dari mulai dari anak-anak TK, SD Iya. sampai yang senior gitu. Oke, yang sampai yang senior pun juga nanti ikut memeriahkan ya Pak Priyo Betul, ya? ya. Oke, nah ini kan nantinya akan diselenggarakan 2 hari. Apakah nanti acara yang sama, menari-menari, atau kok ada selingan acara yang lain Pak Priyo? Makanya, 2 hari. jadi setelah nanti kita nari ada namanya kemah budaya. Kemah budaya itu Kemah di hari budaya kedua. hari kedua ya. Oke. Dari kemah budaya ini dengan harapan apa masing-masing daerah itu bisa juga menikmati keindahan bedengan, keindahan alam yang ada di Kecamatan Dau ini semacam ini bisa ditularkan kepada daerah-daerahnya masing-masing. Ada kelebihannya apa, kekurangannya apa, nanti bisa disinkronkan. Oh ternyata di bedengan semacam ini, di daerah kami semacam ini. Dengan harapan ini sebagai studi banding lah bagi teman-teman seni maupun yang Tukar lainnya. pikiran begitu berarti ya Pak Priyo? Iya, teman. Oke, berarti nanti ini untuk 2 hari ini acaranya ada tari-tarian, kemudian kemah budaya, sarasehan, apalagi Pak Priyo nantinya? Nanti makanya nanti yaitu ya tari-tarian yang pertama, terus nanti kemah budaya, Iya. terus ada sarasehan. Dan di situ juga ada kesan dan pesan dari masing-masing daerah itu apa kesannya dengan adanya tampil yang biasanya di panggung, akhirnya dia merasakan di alam bebas ini kendalanya bagaimana, kelebihannya bagaimana. Lah ini nanti kita bisa untuk kita sampaikan di sana. Luar biasa ya, ini sudah tidak sabar pemirsanya ini menyaksikan nantinya nih Pak Priyo ya ini. Baik, Pak Priyo, kalau dibandingkan dengan yang tahun-tahun kemarin ketika Hari Tari Sedunia juga, apakah teman-teman juga menyelenggarakan acara seperti ini juga, ataukah ada yang lain? Ada. Jadi tahun-tahun sebelumnya memang juga ada, dulu di latar seni ekram, ada di sangga-sangga seni yang lain, itu selalu mengadakan Hari Tari Sedunia. Tetapi tidak seperti tahun ini yang ada di alam bebas. Jadi yang melibatkan berbagai macam. Biasanya masing-masing sanggar itu menyediakan untuk kegiatan menyambut Hari Tari Sedunia. Oke, nah saya yang penasaran juga ini Pak Priyo tentang kenapa akhirnya memilih menari di alam. Ini apakah hasil diskusi dengan teman-teman komunitas ataukah bagaimana Pak Priyo? Ya. Dijawab nanti dulu. Oke, ya. Mau ada yang lewat. Ya. Ya. Tetap dalam program Ngobrol Saja Jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik.
kolosal, tetapi tari yang bermakna, jadi semacam selenda tari lah semacam Oke, itu. berarti tari yang memiliki cerita begitu. Ada maksudnya ya? ceritanya, sehingga dalam satu
dulu bagaimana sih bentuknya, bagaimana kok ujungnya, dengan harapan adanya kegiatan tari di Bedengan ini membuka cakrawala berpikir dari teman-teman swasta. Oh ternyata kegiatan ini positif untuk digandeng atau kegiatan ini positif untuk diapresiasi gitu. Oke, namun ketika prepare acara nanti tanggal 26 dan 27, apakah sudah sempat ada pihak swasta yang mungkin berbincang dengan acara ini, bincang begitu sekedar komunikasi, apakah sempat ada Pak Priyo? Ya, sementara ini memang kita ada pendekatan-pendekatan, terlepas nanti mereka mau dan tidak kan kita tidak tahu. Yang penting kita lakukan dulu bagaimana kegiatan ini berjalan gitu aja. Oke, baik, luar biasa. Berarti pastinya sudah melakukan pendekatan dengan pihak-pihak swasta begitu ya Pak Priyo ya. Oke, Pak Priyo, ini lagi-lagi mau ada yang lewat. Atau dalam program ngobrol sudah jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai, masih bersama dengan saya Anti Arjanti dan juga Pak Priyo, pemerhati budaya pemirsa ya. Kita masih dengan judul yang sama, dengan topik yang sama pemirsa, tentang alam sebagai media menari pemirsa ya. Dan jangan lupa nanti tanggal 26 hingga tanggal 27 April nanti di Bedengan pemirsa ya, akan ada event yang sangat menghebohkan pemirsa ya, nanti nonton sendiri ke Bedengan ya. Baik Pak Priyo, nah sekarang ini tentang Hari Tari Sedunia ini, untuk eventnya ini merupakan agenda tahunan ya Pak ya? Ya, agenda tahunan untuk seluruh dunia. Seluruh dunia itu tanggal 29 April ya. Karena bertepatan dengan hari lahirnya pencipta tari balet Prancis ya. Jean-Pierre Nouvel. Jean-Pierre Nouvel ya. Yeah. Oke, luar biasa ya. Oke. Nah, kenapa sih kok tidak melakukan event ini setelah tanggal 29 Pak Priyo? Karena saya melihat begini. Karena pelaku-pelaku seni ini banyak sekali anak-anak yang masih di bangku sekolah. Dengan harapan kalau tanggal 26-27 itu hari libur, sehingga tidak mengurangi kegiatan belajar mereka. Karena kemarin baru libur, kalau yang minta cuti lagi kasihan anak-anak juga. Maka kita ambil dari tanggal 26-27 itu, kebetulan hari Sabtu dan Minggu anak-anak tidak sekolah. Gitu. Oke, berarti kebetulan ketika hari libur juga begitu ya Pak? Ya. Karena memang kalau misalnya mengambil hari efektif kan juga kesulitan juga, karena ini untuk peserta banyak yang masih sekolah begitu. Betul, ya Pak Priyo ya. Oke, untuk yang dari peserta anak-anak kira-kira berapa banyak sih Pak Priyo dari 30 tim ini Pak? Sekitar ada 15. 15 ya? Banyak Cukup sekali. Banyak ya Pak Priyo ya? Ya. Yang dari Malang ada berapa? Berapa anak? Dari Malang kalau janggarnya mungkin ada 7 kali enggak, 7. Hampir 60% ya? Iya. Oke. Ini apakah memang dilibatkan paling banyak anak-anak atau bagaimana, memang untuk yang lebih banyak anak-anak? Jadi gini, kenapa kita libatkan anak-anak? Anak-anak ini jam terbangnya masih panjang. Nanti kita apresiasi pada anak-anak ini, kita berikan pendidikan kepada anak-anak, bagaimana sih nari di alam, bagaimana sih melestarikan alam. Karena kita juga tidak hanya belajar tentang tari saja, nanti kita di sana itu ada kemah Bedengan dan Sarasian, dengan harapan anak-anak itu mengerti tentang bagaimana penyelamatan sumber daya alam, bagaimana merawat alam. Ini kita dekatkan anak-anak dengan alam, sehingga anak-anak nantinya ini lebih mengerti dan lebih paham tentang bagaimana penyelamatan alam. Jadi lebih baik diajarkan sedini mungkin begitu ya Pak, ya. Tentang alam begitu, dikenalkan sedini mungkin begitu maksudnya ya. Oke. Nah, kalau untuk hari ini nanti kan hari Sabtu Minggu begitu, apakah nanti tidak mengganggu untuk mobilitas ketika tempat wisata itu Pak Priyo? Makanya dengan harapan teman
lebih akrab lah satu dengan yang lainnya. Ya. Untuk rencananya untuk tahun depan nantinya di wilayah mana untuk narinya? Udah ada pandangan belum Pak Priyo? Kalau sementara ini masih kita fokuskan di Bedengan kalau memang itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti ada daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang lain yang menginginkan gitu. Jadi sementara kita masih fokus di Bedengan. Karena apa? Karena pemerintah setempat itu dari pihak Kelurahan Sidoarjo itu sangat mendukung. Saya berharap nanti daerah-daerah yang lain, kelurahan-kelurahan yang lain juga memberikan apresiasi kepada kegiatan ini. Oke, berarti nanti ini menaringnya di tempat perkemahan itu begitu ya Pak? Betul, ya ada dua sisi ya, ada di sisi barat, di sisi barat, utara dan selatan. Ada utara dua. Itu yang apa itu? Di sungai. Di sungainya ya. Ada yang nari di sungai, ada yang nari di bawah-bawah pohon. Oke, itu yang di sisi yang barat begitu? Ya. Ini tantangannya bagi teman-teman ya. Ya. Berarti nanti ini 30 tim ini nanti dia akan merasakan di sisi utara dengan barat ataukah salah satu saja memilih? Jadi salah satu memilih. Nanti kita pilah-pilah. Ketika dia nanti meeting, ketika kita nanti meeting dulu, kita bagaimana di sini bisa enggak, di sini bisa enggak, gitu kita tawarkan mana. Oh bisa, ya kita bagi yang sebelah sini sekian, sebelah sini sekian, supaya tingkat kesulitan bagi teman-teman penari ini tidak terlalu sulit lah mereka begitu. Oke, nanti berarti sebelum acara ada technical meeting terlebih dahulu begitu ya Pak Priyo ya. Oke, nah untuk yang di sungai ini Pak, apakah tidak sulit nanti Pak? Wah, inilah tantangan tersendiri. Nanti dia menari di atas batu-batuan yang itu atau gimana? Ya di atas biar nanti iya, jadi dia bagaimana dia merespon alam setempat. Alam semesta itu ternyata dia ada batu. Tadi saya sampaikan ada batu. Ini bukan jadi batu sandungan, tetapi batu yang bisa menambah keindahan bagi saya bergerak bagaimana. Jadi dituntut kejelian dan kepinteran dari masing-masing seniman ini untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Jadi dia yang biasanya menggunakan properti itu yang berbentuk mainan, sekarang propertinya sungguhan. Ini yang ada batu beneran nih ya, bagaimana? Biasanya kalau batu yang mainan bisa ditendang, ini nggak bisa ditendang semacam ini. Ini memang dibutuhkan, wah, kehebatan dari teman-teman seniman itu. Ya. Oke, itu tantangannya begitu ya Pak Priyo. Ya. Kan? Tapi menurut perkiraan Pak Priyo nanti, ini kan nanti ada dua sisi, yang di sungai dengan yang di bumi perkemahan begitu. Nanti kira-kira menurut perkiraan saja lah, kira-kira nanti berapa persen yang di sungai, berapa persen yang di perkemahan? Saya berharap nanti 50-50 ya, supaya sama-sama bisa merasakan. Syukur bagi nanti ada teman-teman yang ingin dua-duanya, monggo, gitu. Kita welcome aja kayak macam itu. Oke, ini berarti tantangannya nggak main-main begitu ya Pak Priyo ya ini ya. Karena memang juga belum pernah ada ya di Malang ini, ya ada cuman jarang begitu Pak Priyo ya. Oke, semoga nanti acaranya sukses Pak Priyo ya. Amin. Pak Priyo ini tidak terasa di penghujung acara. Oh iya. Silakan menyampaikan pesan-kesan atau harapan ke masyarakat. Silakan sampaikan ke pemirsa Pak Priyo. Terima kasih para pemirsa Dharma TV yang ada di mana saja. Saya berharap alam sebagai ruang untuk gerak tari dan budaya kita lestarikan, ya kita laksanakan bersama-sama dalam rangka untuk penyelapanan alam. Dan jangan lupa tanggal 26, 27 kita menyaksikan Indonesia Joget yang ada di Bedengan. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan boleh ya. Baik pemirsa Dharma TV yang di rumah, usai perjumpaan kali ini, terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.